telah menurunkan Al-Dzikra. Al-Dzikra salah satu nama daripada Al-Quran. Kita tahu bahwa Al-Quran memiliki banyak nama. Salah satu namanya disebutkan Allah dalam Al-Quran adalah Al-Dzikra. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan di mana Allah menyatakan bahwa sesungguhnya kamilah yang akan menjadi penjaga Al-Quran. Bagian pertama yang ingin sama kita kaji pada kesempatan yang singkat ini, saudara, kenapa di awal ayat ini Allah memilih kata nahnu, inna nahnu. Allah memilih kata nahnu, Allah tidak memilih kata ana. Nahnu kita tahu dalam bahasa Indonesia adalah kami. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran, kami. Maka di sini ada dua jawaban yang menarik. Yang pertama, bahwa lafaz nahnu fil lughatil arabiyyah ini biasa digunakan di ta'zim, untuk menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami dalam ayat ini bukan untuk menunjukkan adad, tapi untuk menunjukkan ta'zimillah Subhanahu wa taala. Untuk kita mengagungkan Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, dan Allah Maha berhak untuk menggunakan nahnu untuk zatnya, saudara. Itu yang pertama. Tapi ada rahasia lain kedua yang juga perlu kita sama-sama menghayatinya, saudara. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan nahnu, ada isyarat. Berarti di sana ada unsur lain yang Allah libatkan. Baik dalam penurunan Al-Quran maupun di dalam penjagaan Al-Quran. Di dalam menurunkan Al-Quran, unsur lain yang Allah libatkan pertama adalah malaikat Jibril alaihissalam, yang Allah libatkan, Allah tugaskan untuk melakukan proses pewahyuan kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah, kemudian gak sampai di situ. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam setelah menerima proses pewahyuan Al-Quranul Karim, beliau sampaikan kepada para sahabatnya yang mulia radhiyallahu anhum, di mana kemudian para sahabatnya menyampaikan ke tabi'in, tabi'in menyampaikan ke tabi'in, dan seterusnya sampai ke zaman kita sekarang ini. Jadi bagaimana Allah menurunkan Al-Quran kepada kita melalui proses pewahyuan, melalui malaikat Jibril kepada Nabi. Kemudian Nabi menyampaikan ke sahabat, sahabat menyampaikan ke tabi'in, tabi'in menyampaikan ke tabi'in, dan seterusnya sedemikian rupa. Inilah unsur-unsur lain yang dilibatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menyampaikan Al-Quran hingga sampai kepada kita saat ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, bagian berikutnya adalah ternyata dilibatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini bukan hanya dalam soal penurunan Al-Quran. Karena berikutnya Allah menyatakan wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami yang akan menjadi penjaga bagi Al-Quran. Nah, di dalam menjaga Al-Quran pun Allah Subhanahu wa taala juga menggunakan kata in.